Wanita itu kaget mengetahui ibu mertuanya yang ia rawat 7 tahun lumpuh di tempat tidur ternyata tidak sakit. Dia melakukan itu hanya untuk menyiksa menantunya sendiri. Tujuannya agar ia mau menceraikan putranya. Ternyata dari awal mertua tak pernah menerimanya. Di mata mertua wanita suci itu yang layak menjadi menantunya. Setiap ia dan suami ingin berdua, mertua pasti pura-pura sakit dengan alasan ia menarik anaknya pergi. Wanita itu kira setelah menikah segalanya membaik. Bahkan di malam pertamanya, mertua tetap mengganggu mereka. Saat itu suami tak mengangkat teleponnya. Tapi keesokannya, pengurus rumah panik datang melapor. Ibunya semalam kena pendarahan otak. Semua karena suami yang tak angkat telepon. Katanya terlambat ditolong ia jadi lumpuh. Wanita itu dipenuhi rasa bersalah. Ia sungguh percaya bahwa karena dirinya bertua sampai lumpuh. 7 tahun lamanya, ia menahan semua perlakuan buruk. Ia memilih diam dan menerimanya. Ia percaya bila ia cukup baik, mertua suatu hari akan menerimanya. Sudah 13 kali mertua merobek buku nikah mereka. Penyiksaan tanpa akhir ini membuatnya lelah dan patah semangat. Ia coba tanya pada suaminya, apakah mereka bisa memanggil perawat. Tapi suami tak pernah memberi jawaban jelas. Dalam perjalanan pulang, ia berniat mengurus ulang buku nikah. Namun petugas berkata masa tenang perceraian tinggal 7 hari. Buku nikah tak bisa diterbitkan. Ia pun bingung tak tahu apa yang terjadi. Sampai petugas mengatakan, suaminya sudah mengajukan perceraian. Saat itu ia teringat, sebulan lalu suami menyuruhnya tanda tangan. Katanya itu daftar biaya rumah sakit. Baru kini, ia sadar itu sebenarnya perjanjian cerai. Apa kau mau cabut permohonan cerainya? Chen Bujuan, apapun yang ibumu lakukan, aku bisa terima semuanya. Anggap saja karena aku yang salah. Hubungan kita selama 7 tahun. Tapi kenapa bahkan kau pun membohongiku? Tak perlu. Beberapa hari kemudian, aku akan tanda tangan surat cerainya. Ia pun kembali ke rumah sakit. Ia mendengar mertua sedang pamer pada wanita itu. Ceritakan gimana ia pura-pura sakit. Baru saat itu ia paham. Lumpuhnya mertua hanyalah sandiwara. Namun kali ini penampilannya lebih realistis. Dan suaminya tahu, tapi diam saja. Membiarkan ibunya menyiksanya. Saat itu ia akhirnya memutuskan. Begitu masa tenang selesai, ia akan pergi dari keluarga sakit ini. Sampai di rumah, ia mulai berkemas. Suami mengira ia sedang ngambek. Lari dari rumah itu ke kanak-kanakan. Ibuku sudah sakit 2 tahun. Wajar emosinya buruk. Kau sudah terbiasa kan? Toleransi saja. Dia menyakitiku seperti ini. Dan aku masih harus menoleransi? Ibuku sekarang lumpuh. Kau tahu persis karena siapa? Suami masih mencoba menutupi kebohongan mertuanya. Ia tak membongkarnya. Lalu ia bertanya soal perjanjian cerai. Suami tak bisa mengelak. Suaminya melempar semua tanggung jawab pada ibunya. Ia berkilah bahwa itu hanya untuk menenangkan ibunya. Ia berpura-pura jadi korban. Aku terjepit di antara kalian. Aku tak punya pilihan. Tapi ia tahu, bukan itu alasannya. Ia tahu suaminya sudah tak mencintainya. Saat itu terdengar suara mertuanya di bawah. Mertua hendak pulang dari rumah sakit. Sang wanita bilang itu demi pemulihan. Ia hanya bisa tertawa dalam hati. Kalau ia belum tahu kebenaran, ia pasti sudah percaya. Mertua pun mengumumkan wanita itu akan tinggal bersama. Ia boleh pilih kamar yang disukai. Tak lama ia memilih kamar utama. Itu adalah kamar sang istri. Suami hendak melarang, tapi istrinya berkata akan pindah ke kamar tamu. Sikapnya membuat suami bingung. Ada yang aneh. Dulu dia pasti tidak akan setuju. Bukannya kamu ingin aku lebih dewasa? Aku akan memberi ruang untukmu. Saat makan malam ibu mertua ingin putranya dan wanita itu mengadakan pernikahan palsu untuk mengobati penyesalan wanita itu. Tapi wanita itu pura-pura pengertian. Ia bilang jangan menyulitkan suaminya. Pria itu ragu, katanya ingin tanya istrinya dulu. Namun sang istri berkata, Tak perlu tanya aku. Jika memang penting, lakukan saja. Apa katamu? Usai berkata begitu, istri berbalik pergi. Suaminya cepat mengejarnya. Ia bilang semua hanya sandiwara untuk menyenangkan ibunya dan berjanji sebelum masa tenang berakhir, ia akan mencabut gugatan cerai. Sang istri hanya diam dan mengangguk. Besoknya wanita itu mengajak istri dan ibu mertua jalan-jalan. Tapi di tengah jalan ia menarik istri dan mendorongnya ke kursi roda. Kursi roda hampir meluncur ke lereng. Istri panik hendak menghentikan, tapi ibu mertua tiba-tiba berdiri. Ia mendorong menantunya. Tepat saat itu sebuah mobil lewat dan menabrak sang istri hingga terjatuh ke tanah. Melihat senyum licik mertua dan wanita licik itu, istri langsung sadar. Semua ini jebakan yang sudah direncanakan. Wanita itu pun pingsan. Saat bangun, ia sudah di rumah sakit. Ia mau menjelaskan pada suaminya bahwa itu jebakan si wanita licik. Namun suaminya tak percaya. Ibuku masih di ruang operasi. Bagaimana mungkin dia menyakitimu? Dan juga, Yufei bilang dia lihat sendiri. Kamu yang menabrak kursi roda. Dia bilang apa kau juga percaya semuanya? Kenapa tidak cek CCTV? Apa yang harus dicek? Ibuku memang keras. Tapi orangnya jujur. Yunfei baik dan lembut. Mereka tak mungkin menyakitimu. Melihat suaminya percaya semua orang, kecuali dirinya, ia memutuskan melapor polisi. Namun suaminya merebut ponselnya. Ia tak diberi kesempatan melapor. Wanita licik tiba-tiba masuk, menuduh istri mendorong ibu mertua. Bahkan pembantu rumah ikut bersaksi bahwa semua itu ulah sang istri.
Suaminya pun marah besar. Ia memerintahkan bodyguard membawa istrinya pulang paksa dan menyiksanya dengan hukuman keluarga. Tubuh istrinya pun luka parah. Hari pernikahan suami dengan wanita licik pun tiba. Istrinya dipaksa hadir di acara itu. Meski sudah ingin pergi, air matanya tetap jatuh. Melihat suaminya mencium wanita itu, hatinya pun benar-benar mati. Ia menghitung hari untuk pergi. Di hari terakhir masa tenang, ia membawa koper, pergi ke kantor catatan sipil ambil akta cerai. Ia meminta petugas mengirimkan salinan untuk suaminya. Lalu ia pergi tanpa menoleh lagi. Ia melempar cincin pernikahan 7 tahunnya. Sementara itu, suaminya akhirnya menenangkan ibunya. Ibunya berjanji tak ikut campur lagi urusan rumah tangga. Ia pun lega, merasa semua pengorbanannya terbayar. Malamnya, wanita licik itu menggodanya, ingin menjalin hubungan sungguhan. Tapi pria itu menarik diri, mengaku tak pernah menyesal menikahi istrinya dan hanya mencintai istrinya seorang. Keesokan harinya, dengan semangat, ia pulang ke rumah. Tapi ia tidak menemukan istrinya. Seorang pelayan membawa paket. Di mana, Nyonya? Nyonya pergi 2 hari lalu dengan koper. Dan belum kembali. Akta cerai.